berjumpa di beberapa kali. Bagaimana kabarnya hari ini, anak? Semoga semua dalam keadaan walafiat. Nah, saya, Bu Anissa, kali ini akan memberikan materi mengenai PLSP dan PTLSP. Ada yang penasaran? Apa itu PLSP dan PTLSP? Nah, PLSP adalah persamaan linier satu variabel. Sedangkan PTLSP adalah pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk kita dalam menyerap materi. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minadh dhalimin. Amin. Nah, baik anak-anak, semua pada penasaran kan bagaimana materi PLSP dan PTLSP? Yuk, kita simak video berikut ini. Jangan lupa dicatat ya. Persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel atau sering kita singkat dengan PLSP dan PTLSP. Materi ini merupakan materi kelas 7 semester 1. Nah, berikut merupakan kompetensi inti. Kemudian kompetensi dasar dan juga indikator. Serta tujuan pembelajaran. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar mengenai PLSP dan PTLSP, hendaknya kita paham dulu nih, apa itu kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Nah, apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Jadi, kalimat terbuka ini ciri-cirinya adalah pertama, dia masih belum diketahui suatu hal. Jadi, dimisalkan dengan huruf. Hurufnya bisa macam-macam. Jadi, ciri-cirinya adalah dia mengandung huruf ya anak-anak ya, kalau dalam kalimat matematika. Karena huruf tersebut masih belum diketahui nilainya berapa, dan kita juga masih belum tahu apakah dia bernilai benar atau salah. Contohnya adalah seperti ini, X dikurangi 5 sama dengan 12. Nah, kalimat ini kita kan masih belum tahu ya anak-anak ya, apakah dia itu bernilai benar atau salah, karena kita belum tahu nilai X-nya itu adalah berapa. Nah, kalau misalkan kita ganti X dengan angka 9, baru kita bisa tahu 9 dikurangi 5 apakah sama dengan 12? Tidak sama dengan 12, maka bisa dikatakan bahwa kalimat ini jika X-nya diganti dengan angka 9, maka bernilai salah. Kemudian yang kedua, jika X diganti dengan angka 17, 17 dikurangi 5 sama dengan 12. Jadi kalau misalkan kita ganti X dengan angka 17, maka pernyataan tersebut kita katakan benar. Nah, berikutnya kalimat tertutup. Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah diketahui nilai kebenarannya. Contoh adalah 7 dikurangi 12 sama dengan 5. Nah, anak-anak pasti di dalam pikirannya sudah menghitung nih, 7 dikurangi 12 itu berapa ya? Nah, 7 dikurangi 12 itu sebenarnya nilainya adalah negatif 5. Benar. Jadi, negatif 5 itu apakah sama dengan 5? Tidak sama. Jadi, kalimat yang Ibu contohkan ini merupakan kalimat yang bernilai salah.
Nah, seperti contoh ini merupakan kalimat tertutup. Kita mulai pembahasan mengenai persamaan linier satu variabel. Apa itu persamaan linier satu variabel? Biasanya kita singkat dengan PLSV. PLSV adalah kalimat terbuka. Ingat ya anak-anak, kalimat terbuka. Jadi mengandung huruf tadi ya anak-anak ya, belum diketahui nilai kebenarannya. Kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan memuat satu variabel berderajat 1. Masih ingat anak-anak materi aljabar sebelumnya, berderajat 1 artinya adalah pangkatnya adalah 1. Kemudian pertidaksamaan linier satu variabel adalah yang biasanya kita singkat dengan PTLSV. Kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Dan PTLSV ini memuat satu variabel juga dan berderajat 1 juga. Seperti itu. Nah, berikut adalah contoh PLSV dan contoh PTLSV. Contoh PLSV, X tambah 10 sama dengan 100. Nah, persamaan berikut mengandung variabel X berderajat 1. Tandanya juga sama dengan, sehingga dikatakan PLSV. Yang kedua, 2 kali 5P min 7 sama dengan 5P tambah 11. Variabelnya adalah P dan berderajat 1. Tandanya juga sama dengan. Berikutnya, 3/2 dikali 4A min 8 sama dengan 2/3, 6 ditambah 3A. Berikutnya juga sama anak-anak, 3 min 3 per P ditambah 5 sama dengan 32. Karena P berderajat 1 dan memuat tanda sama dengan. Apa bedanya dengan PTLSV? Bedanya adalah di tandanya. Jadi yang awalnya X tambah 10 sama dengan 100, misalkan contoh di PTLSV kita ubah dengan kurang dari. Atau menjadi lebih dari 2 kali 5P min 7 lebih besar 5P plus 11, atau juga 3/2 kali 4A min 8 kurang dari 2/3, 6 dikali 6 tambah 3A. Kemudian minus 3/B ditambah 5 kurang dari sama dengan 32. Nah, yang berikutnya adalah mengubah dalam model matematika. Nah, untuk mengubah suatu kalimat ke dalam model matematika, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, langkah pertama yang perlu kalian perhatikan adalah pahami soalnya. Kalau soal matematika dalam bentuk kalimat, kalian tidak paham dengan soal tersebut maksudnya seperti apa, kalian tidak bisa mengubah dalam model matematika. Jadi harus pahami dulu soalnya ya anak-anak. Yang kedua, misalkan sebuah huruf untuk melambangkannya. Yang ketiga, membuat model matematika dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan. Jadi tergantung kalimatnya. Kalau dia persamaan, maka tandanya adalah sama dengan. Tapi kalau bentuknya bukan persamaan atau pertidaksamaan, tandanya bisa dalam bentuk pertidaksamaan, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Contoh pertama,
suatu bilangan jika dikalikan dengan 2, kemudian ditambah 5, hasilnya adalah 19. Jadi dari sini anak-anak harus paham maksudnya seperti apa. Jadi ada suatu bilangan, jika dikali 2, ditambah 5, hasilnya adalah 19. Nah, kita misalkan terlebih dahulu, yang belum diketahui kan bilangannya ya anak-anak ya. Jadi bilangan tersebut kita misalkan dengan X. Kemudian kita ikuti kalimat yang ada. Jadi kita harus baca satu persatu katanya ya. Jadi X tadi suatu bilangan, itu dikali dengan 2, maka di titik 2 artinya adalah dikali dengan 2. Kemudian ditambah dengan 5, menghasilkan angka 19, jadi sama dengan 19 karena kata-katanya adalah, jadi sama dengan 19. Nah, berikutnya kan ini masih belum rapi, jadi kalau misalkan kita rapikan kembali model matematika ini menjadi 2x ditambah 5 sama dengan 19. Jadi 2x itu artinya 2 dikali dengan x, anak-anak. Harus paham ya, 2 dikali dengan X. Kemudian ditambah dengan 5. Sama dengan 19. Contoh yang kedua. Misalkan ada suatu soal, sebuah kotak hanya dapat menampung apel tidak lebih berat dari 10 kg. Dina mempunyai apel dengan berat masing-masing 20 gram. Nah, jadi yang masih belum diketahui dari soal ini adalah benar, banyak apel. Jadi kalau misalkan kita ubah dalam bentuk model matematika menjadi seperti apa? Nah, kita misalkan dulu. Banyak apel yang belum kita ketahui tadi, kita misalkan dengan A. Nah, kemudian jumlah berat apel kan harus kurang dari sama dengan 10. Dari mana Bu kurang dari? Karena ada kata-kata tidak lebih berat. Jadi tidak boleh lebih berat anak-anak, tidak boleh melebihi 10. Berarti harus kurang dari 10. Tapi ada sama dengannya karena 10 diperbolehkan. Jadi tidak boleh lebih berat dari 10, tapi 10 atau kurang dari 10. Seperti itu. Sehingga model matematikanya seperti apa? Nah, anak-anak ini ada satuan yang berbeda, 10 kg dan 200 gram. Kita harus mengubahnya dalam bentuk satuan yang sama. 200 gram harus kita ubah dalam bentuk kilogram menjadi 0,2 gram. Sehingga model matematikanya menjadi A dikali 0,2 kurang dari sama dengan 10. Banyak apel, yaitu A, dikali masing-masing apel beratnya 0,2, itu harus kurang dari sama dengan 10. Maksudnya seperti itu ya anak-anak ya. Kalau misalkan kita sederhanakan menjadi seperti apa? Menjadi 0,2A kurang dari sama dengan 10. Paham ya anak-anak? Berikutnya, bagaimana penyelesaian PLSV dan PTLSV? Nah, berikut Ibu akan menerangkan mengenai penyelesaian PLSV dan PTLSV. Nah, ada dua cara anak-anak untuk menyelesaikan PLSV dan PTLSV. Cara pertama adalah persamaan yang ekivalen. Artinya adalah kita membuat suatu persamaan yang ekivalen untuk ruas kiri dan ruas yang kanan. Langkah yang harus dilakukan pertama kali adalah jika terdapat tanda kurung, harus kita selesaikan terlebih dahulu. Jika tidak ada, langsung ke langkah kedua. Jadi misalkan Ibu punya soal 3x min 5 sama dengan x tambah 5. Nah, ini kan tidak ada tanda kurungnya ya anak-anak ya. Jadi bisa ke step selanjutnya. Misalkan Ibu tulis ulang deh. 3x min 5 sama dengan x plus 5. Untuk langkah kedua, jumlahkan atau kurangkan kedua ruas dengan bilangan bulat yang sama. Jadi, Ibu minta di ruas kiri harus x saja, karena nanti Ibu akan mendapatkan
X sama dengan berapa, gitu ya anak-anak ya. Jadi konstanta yang sebelah kiri Ibu akan hilangkan, negatif 5 akan Ibu hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Caranya adalah ditambah dengan 5. Kenapa ditambah dengan 5? Karena negatif 5 ditambah 5 akan menghasilkan angka 0. Jadi ruas kiri Ibu tambahkan dengan 5, begitu pula dengan ruas kanan Ibu tambahkan dengan 5. Menjadi apa anak-anak? 3X sama dengan, jadi negatif 5 ditambah 5, 0 ya. 3X ditambah 0 kan cukup ditulis dengan 3X. Kemudian X ditambah 10. Langkah ketiga, jumlahkan atau kurangkan kedua ruas dengan variabel yang sama, sehingga variabel hanya terdapat pada salah satu ruas. Nah, anak-anak, ini variabelnya terkandung di ruas kiri dan di ruas kanan. Ibu akan menghilangkan variabel di ruas kanan. Variabelnya adalah X. Koefisien X di ruas kanan adalah 1. Jadi Ibu akan menghilangkan 1X ini. Caranya adalah dengan Ibu kurangi 1. Karena X dikurangi 1X itu hasilnya adalah 0. Jadi dikurangi dengan X. Sehingga ruas kiri Ibu kurangkan dengan X, ruas kanan juga dikurangi dengan X. Menjadi berapa? 3X min X menjadi 2X, X dikurangi X menjadi habis ya anak-anak ya, 0, tidak perlu ditulis. Kemudian 10 kita tulis di bawahnya. Langkah keempat. Langkah keempat adalah bagi kedua ruas dengan koefisien dari variabel tersebut. Jadi 2X min 10, kita kan ingin mendapatkan X sama dengan, jadi ada koefisien X yaitu angka 2. 2 ini agar hilang menjadi angka 1, cukup kita bagi dengan 2. 2X jika dibagi 2 hasilnya adalah 1X. Jadi setiap ruas kita bagi dengan 2. 2X dibagi 2 sama dengan 10 dibagi 2. Sehingga kalau kita sederhanakan menjadi X sama dengan 5. Nah, dari sini anak-anak kita sudah mendapatkan nilai X-nya. Maka HP-nya adalah 5. Karena penyelesaiannya adalah 5. Mudah kan anak-anak untuk cara yang pertama? Cara kedua. Cara kedua adalah menggunakan cara pindah ruas. Langkah pertama, jika terdapat tanda kurung, selesaikan terlebih dahulu. Jika tidak ada, langsung ke langkah kedua. Jadi misalkan Ibu punya contoh yang sama, 3X min 5 sama dengan X ditambah 5. Karena tidak ada tanda kurung, maka Ibu tulis kembali 3X min 5 sama dengan X ditambah 5. Kemudian lanjut ke langkah kedua, yaitu kelompokkan suku-suku yang sejenis. Misalkan yang mengandung variabel di ruas kiri dan konstanta di sebelah kanan atau ruas kanan. Nah, dalam pengelompokan suku-suku yang sejenis ada beberapa aturan yang harus dipatuhi ya anak-anak ya, agar tidak salah nantinya. Yang pertama, peraturannya adalah untuk pindah ruas yang awalnya penjumlahan, jika pindah ruas dia akan menjadi operasi pengurangan. Begitu pula sebaliknya. Jadi contoh, Ibu akan melompokkan 3X dan X di ruas sebelah kiri. Maka 3X dikurangi X karena X pindah di ruas kiri menjadi negatif X. Kemudian 5 ditambah dengan 5, negatif 5 di sebelah kiri pindah ke kanan menjadi plus 5. Kemudian langkah keempat. Langkah keempat adalah sederhanakan masing-masing ruas dalam bentuk yang paling sederhana. 3X dikurangi X menjadi 2X. 5 ditambah 5 menjadi 10. Kemudian langkah berikutnya. Pindahkan koefisien dari variabel ke ruas lawan dengan cara pembagian. Jadi 2X sama dengan 10, Ibu akan pindahkan koefisien 2 ini ya. Koefisien dari variabel X ini kita akan pindahkan dengan cara pembagian. Karena 2X itu artinya kan 2 dikali X ya anak-anak ya. Jadi kalau pindah ruas akan menjadi pembagian.
menjadi X sama dengan 10 per 2. Sehingga X sama dengan 5. Nah, jadi HP-nya sama dengan 5. Sama ya anak-anak dengan cara yang pertama, cukup mudah sekali. Kemudian, ketika kita menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Langkah-langkahnya sama seperti PLSV, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, jika kedua ruas suatu pertidaksamaan dilakukan operasi penjumlahan atau pengurangan dengan bilangan yang sama, maka tanda pertidaksamaan adalah tetap. Yang kedua, jika kedua ruas suatu pertidaksamaan dilakukan operasi perkalian atau pembagian dengan bilangan positif yang sama, jadi bilangan positif yang sama, maka tanda pertidaksamaan juga tetap. Nah, lain halnya dengan hal yang ketiga, yaitu jika kedua ruas suatu pertidaksamaan dilakukan operasi perkalian atau pembagian dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda pertidaksamaan berubah. Yang awalnya kurang dari menjadi lebih dari atau sebaliknya. Yang awalnya lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan atau sebaliknya. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi contoh, ibu punya soal negatif 3x dikurangi 5 lebih besar dari x tambah 5, maka langkahnya adalah karena tidak ada tanda kurung, maka ibu tulis ulang. Kemudian ibu tambah dengan 5 ruas kiri dan kanan untuk menghilangkan negatif 5 di sebelah kiri. Sehingga sebelah kiri ditambah 5, sebelah kanan juga ditambah 5. Kemudian sederhanakan ya anak-anak ya, menjadi negatif 3x lebih dari x ditambah 10. Kemudian untuk menghilangkan x di sebelah kanan, kita kurangkan dengan x. Sehingga menjadi ruas kiri kita kurangkan dengan x, ruas kanan juga kita kurangkan dengan x. Kemudian kita sederhanakan menjadi negatif 4x lebih besar dari 10. Kemudian anak-anak, ketika kita ingin menghilangkan negatif 4, kita bagi ya dengan negatif 4. Karena negatif 4x itu artinya adalah negatif 4 dikali dengan x. Sehingga jika hasilnya adalah 1x, maka harus dibagi dengan negatif 4. Kedua ruas kita bagi dengan negatif 4. Ingat, langkah yang berikutnya ini harus perlu diperhatikan untuk tadi yang poin ketiga, yaitu jika dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya harus dibalik. Yang awalnya lebih dari menjadi kurang dari. Seperti ini ya anak-anak ya. Kemudian hasilnya adalah x kurang dari negatif 2,5. Sehingga jika kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x kurang dari negatif 2,5 dan x elemen real. Nah, berikutnya untuk melatih penyelesaian PLSV dan PTLSV ini, Ibu sudah menyiapkan beberapa contoh soal. Yang pertama, contoh 1, tentukan nilai x dari persamaan berikut. 2 dikali 5p min 7 sama dengan 5p plus 11. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita tulis ulang soalnya. 2 dikali 5p min 7 sama dengan 5p ditambah 11. Kita kali distributif agar tanda kurung menjadi hilang. 2 dikali 5p menjadi 10p, 2 dikali negatif 7 menjadi negatif 14, 5p ditambah 11. Kemudian kita kelompokkan, yang mengandung variabel p kita kelompokkan sebelah kiri, konstanta di sebelah kanan. Kemudian kita sederhanakan menjadi 5p sama dengan 25. Karena 10p dikurangi 5p menjadi 5p, 11 ditambah 14 menjadi 25. Kemudian kita akan pindahkan 5, koefisien 5 ini di sebelah kanan dengan cara pembagian. Karena 5p artinya adalah 5 dikali p, jika kita pindah ruas sebelah kanan maka akan menjadi pembagian.
menjadi 25 per 5. Sehingga P sama dengan 5. Sehingga HP-nya adalah 5. Contoh kedua, tentukan nilai dari pertidaksamaan berikut. 3 per 2 dikali 4A negatif 8 atau dikurangi 8 kurang dari sama dengan 2 per 3 dikali 6 plus 3A. Penyelesaiannya adalah 3 per 2 dikali 4A min 8 kurang dari sama dengan 2 per 3 dikali 6 tambah 3A. Karena ini adalah bentuknya pecahan, maka Ibu akan menghilangkan penyebut ruas kiri dan kanan. Ibu kalikan dengan KPK penyebutnya. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Jadi setiap ruas Ibu kalikan dengan 6. Menjadi 3 per 2 dikali 6 menjadi 9. 2 per 3 dikali 6 menjadi 4. Kemudian Ibu kali distributif. Menjadi 9 dikali 4A menjadi 36A. 9 dikali negatif 8 menjadi negatif 72. 4 dikali 6 menjadi 24. Kemudian 4 dikali 3A menjadi 12A. Sehingga kita kelompokkan variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta dengan cara pindah ruas. 36 dikurangi 12A, 24 ditambah 72. Kalau disederhanakan menjadi 24A kurang dari sama dengan 96. Jika kita ingin memindahkan 24, maka kita pindahkan ke ruas kanan dengan cara pembagian seperti yang tadi ya anak-anak ya. Karena dibagi dengan bilangan positif, maka tandanya tetap. Jadi A kurang dari sama dengan 96 dibagi 24, yaitu A kurang dari sama dengan 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah A, di mana A kurang dari sama dengan 4 dan A elemen real. Contoh yang ketiga. Dua bilangan bulat berurutan mempunyai jumlah 47. Berapakah masing-masing bilangan tersebut? Penyelesaiannya adalah kita menggunakan pemisalan. Jadi, misal bilangan bulatnya yang pertama itu kita misalkan A. Karena bilangan bulat tersebut berurutan, maka bilangan selanjutnya pasti bertambah 1. Sehingga bilangan kedua kita misalkan A ditambah 1. Sehingga ketika kita jumlah A dengan A plus 1 menjadi 47. Kemudian kita sederhanakan A ditambah A menjadi 2A, ditambah 1 sama dengan 47. 1 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 1. 2A sama dengan 46. Kemudian kita hilangkan koefisien 2 dari variabel A menjadi, kita bagi A sama dengan 46 dibagi 2 menjadi 23. Nah, begitu mudah ya anak-anak ya. Untuk berikutnya, Ibu mempunyai tugas yang harus kalian kerjakan. Kerjakan dengan teliti, kemudian kerjakan di kertas, dan segera kumpulkan ke guru kalian masing-masing. Kerjakan dengan teliti, kemudian kumpulkan ke guru kalian masing-masing. Berikut adalah soalnya, tolong dicatat ya. Terima kasih anak-anak.